Hadirkan 24 perusahaan di Snaker Medan gelar job fair di Visip USU. Revitalisasi sudah rampung, pedagang pasar Aki akan segera dipindahkan kembali. Usai dibenahi, kunjungan kolam renang Deli meningkat drastis. Selengkapnya di Berita Kota Medan dalam sepekan. Halo Sobat Kolaborasi, hadirkan 24 perusahaan di Snaker Medan gelar job fair di Visip USU. Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara menggelar Job Expo di Aula Kampus Visip USU pada Jumat 15 November 2024. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Ilian Chandra Simbolon menjelaskan, dalam kegiatan ini pihaknya menghadirkan 24 perusahaan yang menyediakan 444 lowongan pekerjaan dengan 86 jabatan yang terbuka untuk 273 laki-laki dan 171 perempuan. Ilian juga menjelaskan kegiatan yang dilakukan sekaligus untuk memeriahkan Disnatalis ke-49 Visip USU ini juga merupakan bentuk kerjasama strategis antara pemerintah dan di dunia pendidikan untuk membuka akses lapangan kerja bagi lulusan perguruan tinggi dan diharapkan dapat meminimalisir angka pengangguran di Kota Medan. Dikukuhkan jadi Ketua Forikan Kota Medan, PLT Ketua TPPKK Kota Medan siap kampanyekan Gemar Ikan. PJ Gubernur Sumut Agus Fatoni mengukuhkan PLT Ketua TPPKK Kota Medan, Ira Saputri sebagai Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kota Medan, Rabu 13 November 2024. Dalam kegiatan yang dirangkai dengan pencanangan gerakan serentak memasyarakatkan makan ikan sumut ini, dihadiri secara virtual oleh Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Budi Sulistyo. Usai dilantik, Ira menyatakan secara terbuka siap mengkampanyekan gemar memasyarakatkan makan ikan di Kota Medan. Sebelumnya, Dirjen PD SPKP Budi Sulistyo dalam sambutannya mengatakan acara ini merupakan bagian dari rangkaian membangun masyarakat Indonesia yang cerdas, kuat, dan tumbuh sebagai generasi emas tahun 2045. Budi juga mengajak semua masyarakat untuk mengkonsumsi ikan serta memperkenalkan makan bergizi gratis dengan menu ikan. Bapeda Kota Medan beri pelatihan kepada penyandang difabel dan wanita kepala rumah tangga. Bapeda Kota Medan bekerjasama dengan USAID Erat dan Business Development Center atau BDC Medan menggelar pelatihan keterampilan pembuatan horden untuk 15 peserta penyandang difabel dan wanita kepala rumah tangga pada tanggal 16-17 November 2024 di Sekar Handicraft Medan, Tuntungan. Sekretaris Bapeda Medan, Sandra Himalaya, menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi kaum rentan, khususnya wanita kepala keluarga dan penyandang difabel. Dalam kegiatan ini, para peserta mendapatkan pelatihan langsung mulai dari teknik memotong kain, mengukur, hingga menjahit gorden yang dilakukan secara berkelompok, dan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman terkait pelayanan publik untuk kelompok rentan. Jalan dan nomor sabur diperbaiki, warga berterima kasih kepada Pemko Medan. Pemko Medan melakukan perbaikan di Jalan Danau Marsabut di Kelurahan Seiagul, Kecamatan Medan Barat yang telah mengalami rusak parah dan berlubang. Salah seorang pegawai Dinas Sedap MBK Kota Medan menjelaskan perbaikan yang dilakukan meliputi perataan jalan, penimbunan dengan pasir dan batu, serta pemadatan dan nantinya akan dibeton agar masyarakat dapat melintas dengan nyaman. Salah seorang warga, Sani Boru Situmeang, mengatakan sangat mengapresiasi langkah Pemko Medan yang telah melakukan perbaikan karena sebelumnya jalan yang berlubang selama bertahun-tahun ini telah membuat warga terganggu. Revitalisasi sudah rampung, pedagang pasar Aki akan segera dipindahkan kembali. Para pedagang pasar Aki yang sebelumnya direlokasi ke Pasar Sukaramai akan segera dikembalikan menyusul selesainya proses revitalisasi pasar Aki di Jalan AR Hakim, Kecamatan Medan Area. PLT Dirut PUD Pasar, Imam Abdul Hadi menjelaskan saat ini pasar Aki siap kembali ditepati setelah tahap pembersihan dan finishing sudah selesai 100%.
Dikatakannya, Pasar Aki kini memiliki 335 lapak yang akan diisi oleh 305 pedagang yang telah terdata sebelumnya. Sementara, sisanya akan diisi oleh pedagang lainnya yang tergabung dalam koperasi. Imam juga menambahkan bahwa pasar yang sebelumnya ilegal kini sudah memiliki status legal. Berkat upaya Pemko Medan dan seluruh pihak terkait dan diharapkan para pedagang dapat berjualan dengan lebih nyaman dan tenang. Usai dibenahi, kunjungan kolam renang Deli meningkat drastis. Jumlah pengunjung kolam renang Deli di Jalan Sutomo Ujung dalam beberapa bulan terakhir meningkat drastis. Awalnya, yang hanya 3.000 pengunjung per bulan, kini meningkat hingga 7.000 pengunjung. Direktur Pengembangan PUD Pembangunan, Safrizal Lubis, menyebutkan peningkatan kunjungan ini merupakan dampak dari pembenahan yang dilakukan seperti perbaikan lantai, peningkatan kebersihan air kolam, dan pengaktifan wahana slider yang sempat tidak berfungsi, serta penambahan berbagai fasilitas baru seperti kolam arus, kolam anak, dan wahana permainan, serta lingkungan yang asri. Safrizal juga mengatakan pihaknya kini juga fokus pada keamanan dan peningkatan kualitas pelayanan agar para pengunjung semakin nyaman saat berkunjung ke kolam ini. Pemko Medan meraih predikat tertinggi Ombudsman RI tahun 2024. Pemerintah Kota Medan meraih predikat zona hijau dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dari Ombudsman RI tahun 2024. Perolehan nilai 91,28 atau kategori A ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 76,65 dengan predikat zona kuning kategori C. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Medan, Fiza Vandana, menjelaskan penilaian yang dilakukan Ombudsman RI ini mencakup berbagai instansi pelayanan publik di Kota Medan, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, serta beberapa UPT Puskesmas. Demikianlah berita Kota Medan dalam sepekan. Saya Maya Lestari, pamit undur diri dan sampai jumpa.